Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Daud Kun. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini adalah satu peristiwa yang sangat penting di dalam perayaan orang yang percaya. Nah, saudara, kita mengenal yang namanya hari Natal, yaitu hari di mana Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir dunia. Kemudian saudaraku, kita kenal juga dengan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung segala dosa-dosa kita. Dan pada hari ketiga kemudian Tuhan Yesus bangkit, yang kita kenal dengan Paskah. Nah, hari ini saudaraku, ya, kita merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan Dia berjanji akan datang kembali yang kedua kalinya. Nah, saudaraku, saya mendasari firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oleh sebab itu hari ini saya membagikan firman Tuhan dengan judul Rahasia di Balik Awan. Ya, saudaraku, ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita karena tertutup awan Shekinah Glory. Jadi saudaraku, ada hal-hal yang tertutup sehingga satu kali kita akan melihat dengan mata jasmani kita kalau awan itu terbuka, saudaraku. Saudaraku, apa yang menahan awan tidak terbuka? Ada di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudaraku, rupanya ada hal-hal yang belum dipulihkan di bumi ini sehingga Tuhan Yesus tidak datang ke bumi ini, belum datang ke bumi ini, saudaraku. Apa yang akan dipulihkan? Ada 3 hal yang akan dipulihkan. Yang pertama, saudaraku, yaitu pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Saudaraku, sehingga connect lagi manusia yang telah jauh dari Tuhan, connect lagi dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang saat ini telah jauh, menjauh dari Tuhan. Udah tidak pernah lagi, saudaraku, jauh, bahkan mungkin sudah putus asa, sudah jauh dari Tuhan. Tuhan memanggil kembali dengan kasih-Nya. Dia memanggil engkau kembali. Pada saat engkau kembali, engkau percaya, engkau bertobat dan percaya kepada Yesus, Tuhan akan memulihkan kembali. Akan ada kebaikan demi kebaikan yang kau terima di dalam Tuhan ketika engkau percaya. Ada pemulihan, ada berkat, ada jalan keluar, ada solusi, ada connect hubungan engkau dengan Tuhan. Mari saudaraku yang sudah jauh untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah pemulihan di dalam keluarga, saudaraku. Saudaraku, di dalam keluarga Tuhan akan memulihkan antara hubungan suami dan istri yang retak. Mungkin ada yang luka karena kalau kita bersama-sama di rumah, mungkin ada gesekan satu dengan yang lain. Salah kata atau salah sikap, saudaraku, itu membuat luka, kemudian disimpan kemarahan, kebencian, jadi kepahitan. Tuhan mau memulihkan kembali hubungan di dalam keluarga antara anak dan orang tua dan anak, menantu dan mertua. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan, saudaraku, ada hati bapak-bapak yang kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak yang akan kembali kepada bapak-bapaknya, sehingga saudaraku, ini dipulihkan hubungan mereka, sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam keluarga, ada berkat-berkat yang tadinya pintu tertutup, tetapi kemulihan
terjadi dalam hubungan antara anak dan bapak, saudaraku, di dalam keluarga, suami dan istri, sehingga berkat kembali datang. Oh saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita mendengar dan melihat berita yang saya sampaikan ini, dan hati saudara terketuk, saudara, saya percaya itu adalah untuk saudara. Dan kita sekarang ini, saudaraku, dalam masa sekarang ada bersama dengan keluarga di rumah, banyak waktu, sehingga Tuhan izinkan untuk inilah waktu pemulihan terjadi di dalam keluarga kita. Nah saudaraku, yang ketiga, Tuhan akan pulihkan hubungan kita dengan sesama di komunitas, tetangga kita, mungkin saudaraku di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, mungkin kita pernah selek, tapi Tuhan kembali pulihkan, saudaraku, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi, sehingga kembali kesembuhan terjadi. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit karena menyimpan kemarahan, kebencian dan kepahitan. Mari saudaraku, mulai lepaskan pengampunan, berkati orang yang menyakiti hati kita, dan saudara melupakan. Dengan kasih Tuhan kita mampu, saudaraku. Dengan kasih kita sendiri kita tidak mampu. Itulah 3 hal yang akan Tuhan pulihkan, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita di dalam keluarga, dan hubungan kita dengan sesama di komunitas kita. Nah saudaraku, ini luar biasa. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada, saudaraku. Karena ada jeda antara kenaikan Yesus ke sorga dengan kedatangannya. Oh, ada orang-orang bilang, oh Yesus tidak datang-datang. Oleh sebab itu, mereka menggunakan waktu-waktunya dengan sia-sia. Oh, hidup ini cuma 1 kali, gunakan aja. Oh, nggak apa-apa. Oh, saudaraku, saya mau katakan, hidup ini sementara. Oleh sebab itu, saudaraku, pergunakan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 1 Tesalonika 5 ayat 7 juga mengatakan hal yang sama. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, saudaraku. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 juga menyatakan hal yang sama. Sebab dikatakan telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jangan pergunakan waktu-waktu kita dengan sia-sia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ataupun kalau tidak Tuhan Yesus datang, saudaraku, waktu saat kita meninggal, berarti Tuhan Yesus datang secara pribadi ke dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Mungkin kita tidak tahu 1 hari dari sekarang, seminggu dari sekarang, sebulan dari sekarang, bahkan 1 tahun dari sekarang, kita tidak tahu. Pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Jangan mentang-mentang, oh saya hidup masih panjang, masih muda. Kalau orang udah tua, bau tanah. Oh, saya mau katakan kepada saudara, kita semuanya bau tanah, karena kita diambil dan dibuat, saudaraku, dari tanah. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus janjikan sebelum dia naik ke surga, ini penting, saudara. Amanat sebelum orang pergi jauh itu sangat penting. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sebelum pergi jauh dan lama, dia menyatakan janji-janjinya, dan juga dia menyatakan perintah-perintahnya. Apa yang merupakan janjinya, saudara? Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Oh, rupanya saudaraku, janji Tuhan ketika dia pergi ke sorga, dia menyediakan tempat di sorga, saudara. Oh, luar biasa, saudaraku, tempat di
di bumi ini sementara, bahkan tubuh kita dikatakan seperti kemah yang akan dibongkar satu saat, saudaraku. Karena orang bangun kemah nggak mungkin untuk permanen, mungkin 3 hari dibongkar lagi. Tapi Tuhan menyediakan tempat yang permanen. Ini mansion, nggak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Tuhan. Jadi jangan gelisah, jangan takut. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Di pekuburan mungkin, saudaraku, di tanah pemakaman mungkin sudah penuh, tapi di sorga banyak tempat tinggal. Jadi sorga itu pasti, dan sorga itu ada dan nyata. Dan saudaraku, Tuhan Yesus bukan saja menyediakan tempat di sorga, tapi Dia juga menyiapkan jalan ke sana, saudaraku. Nah, saudara, Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Dia." Oh, ada banyak orang berkata, ada banyak jalan menuju Roma. Saya aminkan hal itu. Bisa dari Bandung, bisa dari Bogor, bisa dari, saudaraku, Surabaya. Tapi jalan ke sorga cuma satu-satunya, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena Dia mati bagi dosa-dosa kita. Semua agama bagus, tapi sayangnya tidak mati bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, oleh sebab itu, kalau kita dijamah oleh firman Tuhan, saudaraku, mari saudara, hari ini jangan keraskan hatimu. Percaya dan terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau akan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Nah, saudaraku, itulah saudaraku yang kedua, Tuhan Yesus menjanjikan pribadi Roh Kudus yang akan diam di dalam hidup kita orang percaya dan akan tinggal di situ selamanya, saudara. Dia tidak turun naik, Dia tidak pergi dan datang, tapi saudaraku, Dia tinggal diam di dalam hidup kita. Bahkan Dia turun ke atas kita, memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritas. Itu terjadi di hari Pentakosta, di mana murid-muridnya, saudaraku, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka, saudaraku, penuh dengan keberanian memberitakan Injil Kristus. Mereka diberikan kuasa dan otoritas rohani yang, saudaraku, mereka lakukan. Saudaraku, kita tidak bisa di dalam hidup ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pribadi Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, memimpin kita, saudaraku, mengingatkan kita apa yang Yesus pernah katakan, dan, saudaraku, apa yang Yesus pernah lakukan. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan Yesus, saudaraku, terus berkata-kata melalui Roh Kudus. Dari sekarang sampai, saudaraku, selama-lamanya Tuhan akan berbicara kepada kita. Dan yang ketiga, saudaraku, selain pribadi Roh Kudus yang Tuhan janjikan, adalah Kristus berjanji akan datang kembali. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya pasti tidak moga-moga, tapi tidak ada yang tahu kapan waktunya. Oleh sebab itu tadi saya katakan, karena kita tidak tahu waktunya, kita pergunakan waktu dengan baik dan jangan sia-siakan selama kita hidup ini. Nah, saudaraku, kemudian apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum Dia naik ke sorga? Saudaraku, yang Tuhan perintahkan adalah amanat agungnya, saudaraku. Dalam amanat agung, saudaraku, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Lukas 24 ayat 45 sampai dengan 48, yang dikatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah Injil ke segala makhluk." Saudaraku, orang yang percaya akan diselamatkan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Dan yang kedua, selain amanat agung, Tuhan memberikan perintah agung, yaitu, saudara, kepada orang yang percaya, yaitu apa? Saling mengasihi. Supaya kita orang percaya saling mengasihi. Mungkin kita beda gereja, mungkin kita beda denominasi, tapi Tuhan Yesus perintahkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada selek, ampuni, supaya ada pemulihan. Ini yang Yesus doakan, supaya tubuh Kristus bisa bersatu. Dan kita percaya, saudaraku, ini yang sangat penting di dalam hidup kita. Intinya, lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, saudaraku. Nah, saudaraku, lakukan visi Tuhan, misi Tuhan dalam hari-hari yang jahat ini, saudaraku. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang jadi visi Tuhan, misi Tuhan yang terkait dengan jiwa-jiwa, saudaraku, saya percaya Tuhan akan support dengan kuasa.
kuasanya. Dan dia akan supply dengan kekayaannya yang tidak terbatas. Yesaya 48 ayat 18 dan 19 katakan, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, saudaraku, damai sejahteranya akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, sekalipun di tengah gelombangnya begitu luar biasa, goncangan yang luar biasa, tapi damai sejahtera Tuhan akan terus seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan juga anak cucu kita akan seperti kersik pasir banyaknya. Dan juga saudaraku, mereka akan menjadi berkat dan menjadi alat dan bejana Tuhan yang akan Tuhan pakai di akhir zaman ini, saudaraku. Oh, luar biasa, saudaraku. Jadi saya ada di ujung akhir daripada apa yang saya akan khotbahkan. Pertanyaannya adalah bukan kapan Kristus datang, tapi persiapkan hidup kita setiap saat. Karena setiap saat Yesus bisa datang tanpa kita duga. Dan saudaraku, Matius 24 ayat 46 menyatakan seorang Tuhan yang pergi jauh dan lama tidak datang-datang. Dan dikatakan di dalam Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudaraku, ayo, walaupun tidak ada bos kita di kantor, kita melakukan tugas-tugas kita seakan-akan Tuhan tuh ada di situ, saudaraku. Ayo saudaraku, jangan curi waktu, jangan melakukan hal-hal yang mungkin mentang-mentang nggak ada bos, kita nggak takut karena nggak ada bos, saudaraku. Jangan kita kalau ada bos kita takut, kalau nggak ada bos, saudaraku, kita melakukan yang merugikan. Mari saudaraku, biarlah kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia, yang didapati tuannya ketika tuannya datang, kita sedang melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Seperti apa yang tadi saya katakan, janjinya kita perlu percayai dan kita perlu pegang, dan perintahnya kita perlu lakukan sebagai satu persiapan untuk kedatangannya kembali. Dan saudaraku, Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang akan kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena upah itu berasal dari Tuhan. Karena upah dari manusia ada batasannya, ada nilainya. Oh, Tuhan, nilainya bisa dihitung. Tapi kalau upah dari Tuhan tidak terbatas dan tidak terhitung. Mari saudaraku, mari kita bangun. Karena definisi takut akan Tuhan adalah siapa kita waktu kita sendiri, bukan siapa kita waktu banyak orang. Karena waktu banyak orang kita bisa seperti malaikat, tapi waktu saat sendiri kita seperti apa? Itulah takut akan Tuhan. Jadi jangan pusingkan tentang angka 666. Saudaraku, ada orang yang pusing dengan angka 666, saudara. Sehingga ketika melihat seri mobil 666, oh antikristus, wah antikristus, wah ini apa nih? Waduh, dagangan ini jangan beli barang ini. Saudara, jangan pikirin hal itu, tapi persiapkan waktu yang ada, saudaraku, karena Tuhan Yesus bisa kapan saja datang. Persiapkan hidup kita. Inilah akhir daripada khotbah saya, saudaraku. Dan saya mau mengundang, kalau saudara yang ada di video ini melihat, saudaraku, ibadah online ini, dan hati saudara terketuk, mau membuka hati saudara untuk percaya kepada Yesus, inilah waktu yang tepat. Jangan keraskan hatimu, karena saudara tidak tahu apa yang terjadi besok, seminggu dari sekarang, sebulan atau setahun dari sekarang. Kalau saudara mau saat ini, mari bersama-sama dengan saya, kita berdoa. Saya ajak saudara memejamkan mata dan mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya telah mendengar firman-Mu. Saya terketuk oleh firman-Mu. Saya menyadari bahwa saya orang yang berdosa. Dan saya minta ampun untuk segala dosa-dosa saya. Saya minta darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan saya dari segala dosa dan kejahatan saya. Saat ini juga, Tuhan, saya akui dengan mulut saya apa yang saya percaya dengan hati saya, bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa saya, dikuburkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan dari kematian. Hari ini juga dengan penuh keyakinan saya membuka hati saya dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, dalam hidup saya, bertahta dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa.
Amin. Bagi saudara yang sudah mengikuti doa bersama dengan saya ucapkan selamat. Saudara sudah menjadi anak Tuhan, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah lahir baru menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima segala berkat yang telah Allah Bapa janjikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi Tuhan, Engkau sendiri Tuhan menumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menonton video online ini. Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu yang terbaik berlimpah-limpah dicurahkan dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Biarlah berkat daripada Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia dan kebenaran-Nya, juga memenuhi kehidupan daripada umat-umat-Mu Tuhan. Dan juga persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kami bangun mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus berjanji akan menjemput setiap kami. Kami Tuhan terus bangun. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima segala berkat yang Engkau sediakan di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya yang telah menerima berkat Tuhan, katakan dengan yakin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua yang ada di rumah berkumpul dengan keluarga. Saya mengucapkan sekali lagi, Shalom.